Saat ini kita akan membahas soal ulangan harian. Kita lihat soal yang pertama. Laju reaksi pada pembentukan gas H2 adalah, di sini diberikan percobaan. Nah, soal ini berhubungan dengan yang namanya konsep laju. Nah, kalau kita bicara konsep laju, maka jika ditanya H2, maka V dari atau laju dari H2 itu sama dengan perubahan konsentrasi dari H2 per perubahan waktu. Nah, maka di sini patokannya adalah kita melihat suhu yang sama, yaitu ada pada percobaan 1 dan 2, ya, data pada 1 dan 2. Nah, maka kita bisa langsung substitusikan. Maka laju dari gas H2 itu 0,5 pada percobaan 2 kurang konsentrasi pada percobaan 1 0,25 ya. Bagi perubahan waktu itu 10 kurang 5 sehingga diperoleh 0,25 per 5. Nah, kalau kita hitung hasilnya ya, laju pembentukan gas H2 0,05 per second. Nah, ini untuk tipe soal untuk konsep laju reaksi. Soal yang selanjutnya. Nah, soal ini berhubungan dengan persamaan laju. Ingat, kalau persamaan laju V sama dengan konsentrasi pangkat orde X dan konsentrasi pangkat orde Y. Nah, kalau berdasarkan soal, kita lihat yang akan dihitung adalah K, maka K sama dengan laju per konsentrasi, kita lihat konsentrasi F2 pangkat orde, konsentrasi ClO2 pangkat orde. Nah, maka kita harus menentukan pertama orde X dan orde Y. Kita lihat orde X ya terhadap F2. Maka dari sini kita memilih data percobaan dari percobaan 2 ya, percobaan 2 per percobaan 3. Maka percobaan 2 per percobaan 3 diperoleh 0,15 per 0,45 ya, pangkat ordenya X kali 1,2 per 1,20 sama dengan lajunya 16,5 per 16,5. Nah, kenapa kita memilih data percobaan 2 dan 3? Karena akan kita menghitung orde X, maka kita pilih data pada orde Y yang nilainya sama. Setelah ini kita sederhanakan untuk memudahkan. Pertama ini kita hilangkan dulu karena nilainya sama. Kita sederhanakan menjadi 1/3 pangkat X itu sama dengan 16,5 per 16,5 1. Maka X sama dengan, nah, segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat untuk orde Y. Nah, untuk orde Y ya, karena kalian sudah tahu orde Y terhadap ClO2, maka kita bisa langsung saja kita pilih data percobaan. Artinya kita pilih percobaan pada orde X yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Kita langsung saja, maka sini pilih percobaan 1 per percobaan 2. Karena nilainya 0,15 per 0,15 ini akan hilang, kita langsung saja, sehingga yang tertinggal adalah 0,4 per 1,2 ya, pangkat
Y sama dengan 5,5 per 16,5. Nah, kalau kita sederhanakan, coba ya kita sederhanakan menjadi 1/3 pangkat Y sama dengan 1/3. Nah, maka Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah memperoleh orde X dan Y. Karena orde X 0, ya perhatikan, karena orde X 0, maka kita bisa menghilangkan untuk konsentrasi dari F2. Maka nilai persamaan lajunya bisa kita tulis secara langsung, V sama dengan, karena konsentrasi F2 yang ordenya X itu 0, maka itu tidak usah ditulis, langsung saja konsentrasi ya K dulu, kemudian konsentrasi ClO, ya langsung ini seperti ini. Inilah persamaan lajunya. Sekarang yang ditanya nilai K, artinya K sama dengan V per ClO2 konsentrasinya. Kita tinggal pilih data percobaan yang paling mudah. Kita pilih data percobaan 1, sehingga langsung saja V nya 5,5 per 0,4. Nah, nilainya 5,5 bahagi 0,4. 5,5 bahagi 0,4, nilainya 13,75. Inilah nilai dari K atau tetapan laju. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita lihat, ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalau soal ini yang ditanya adalah faktor yang dipengaruhi oleh suhu. Perhatikan, jika yang ditanya adalah faktor yang dipengaruhi oleh suhu, maka kita lihat dulu, kita perhatikan dulu semua nilai-nilai suhunya. Kita lihat suhu-suhu yang berbeda, ya, perbandingan suhu-suhu yang berbeda. Tetapi, ya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang lain harus sama. Oke, kita lihat sekarang. Misalnya suhu yang berbeda, kita misalkan percobaan 1 dan percobaan 3. Ya, perhatikan. Percobaan 1 suhunya 25 derajat, percobaan 3 suhunya 28 derajat. Oke, suhunya berbeda. Kita lihat konsentrasinya. Ingat, jika faktornya dipengaruhi oleh suhu, suhunya berbeda, yang lainnya, faktor yang lain harus sama. Percobaan 1 dan 3. Suhunya 25 dan 28 benar berbeda. Konsentrasinya, kita lihat. 0,5 dan 0,5 sama. Kemudian luas permukaan, ya, bentuk satu balok sama, ya. Maka 1 dan 3 merupakan data yang dipengaruhi oleh suhu atau laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu. Nah, untuk jumlah massa ini diabaikan, ya, karena tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kalau kita misalkan lihat data yang lain, ya, misalkan data 1 dan 4 suhunya berbeda, ya. Kita lihat data 1 dan 4 suhunya berbeda, konsentrasinya juga berbeda, maka salah, harus konsentrasinya sama. Atau kita bisa, kalau pakai data 4 dan 5 konsentrasinya sama, suhunya sama. Apa yang berbeda, ya? Untuk percobaan 4 dan percobaan 5 suhunya sama, konsentrasinya sama, yang berbeda adalah luas permukaan. Berarti 4 dan 5 itu dipengaruhi oleh luas permukaan karena data luas permukaan yang berbeda. Jadi seperti itu. Oke, itu soal yang ketiga. Kemudian soal yang terakhir, keempat. Nah, ini masih dalam faktor mempengaruhi laju reaksi. Ini berhubungan dengan pengaruh peningkatan suhu. Nah, kalau seperti ini kita sudah tahu, ya, rumusnya yang mana? Rumusnya itu
laju yang kedua itu sama dengan laju awal dikali dengan nilai N, ya, nilai N pangkat T2 kurang T1 per delta T. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, substitusikan. V1 adalah laju pada keadaan awal 48, ya, 48. Kemudian nilai N adalah ya berapa kali lebih cepat. Di sini ada 2 kali lebih cepat, maka N-nya sama dengan 2. Kemudian T2, kita lihat T2-nya adalah 75 derajat. Dikurang dengan T1-nya adalah 25 derajat. Kemudian kenaikan suhunya adalah 10 derajat, ya. 10. Oke, sekarang kita hitung. V2 itu sama dengan 48 dikali 2 pangkat 75 kurang 25, 50 per 10, ya, pangkat 5. Berarti V2 sama dengan 48 kali 2 pangkat 5. Tahu 48 kali 2 pangkat 5 adalah 32. 32. Sehingga hasilnya 48 kali 32 1536 per S. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah 4 model soal paling sering muncul untuk pokok bahasan laju reaksi.